Mohon atensi, segera meluncur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, 2 pelaku curanmor di Tapos, Depok beraksi dengan cara merusak gembok pagar rumah dan berhasil membawa kabur sepeda motor dengan cara dibopong. Aksi pencurian sepeda motor ini terekam kamera pengawas. Inilah detik-detik peristiwa pencurian sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak motor dan membopong motor curiannya. Peristiwa terjadi saat korban sedang tertidur pulas, pelaku memanfaatkan situasi tersebut untuk melancarkan aksinya. Korban mengatakan motornya hilang saat pagi hari hendak melakukan aktivitas bekerja. Kejadian ini bukanlah yang pertama, melainkan sudah sering ada pencurian di sekitar tempat tinggalnya lantaran tak ada petugas keamanan yang siaga. Pintu pagar sih digembok sama di rantai. Gemboknya itu juga pakai gembok yang agak mahal gitu. Jadi emang ya kalau dari pengamanan dari rantai, gembok sama CCTV aja sih. Artinya sudah pengamanan double ya Mas, gembok sama rantai ya? Iya, udah double. Motor pun dikunci stang motor? Kalau motor dikunci stang, kunci stangnya ke kanan. Mas, kalau dari CCTV pelaku berapa orang? Ya? Pelaku berapa orang? 2 orang sih kalau ada yang kelihatan dari CCTV. Korban berharap agar pihak kepolisian dapat segera menangkap para pelaku yang dinilai sudah sangat meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Warga mengamuk merusak sebuah warung yang diduga menjual obat-obatan terlarang. Pemilik warung dipancing oleh seorang warga yang menyamar berpura-pura membeli obat keras. Emosi warga tak tertahan setelah mengetahui bahwa warung yang selama ini mereka curigai benar-benar menjual obat-obatan keras terlarang. Penjual obat berkedok warung kelontong di Kampung Pangleseran, Sukabumi, Jawa Barat. Warga curiga karena banyak pemuda dan pelajar bolak-balik mendatangi warung dan pergi tanpa membawa barang belanjaan. Seorang warga akhirnya menyamar, berpura-pura membeli obat keras. Pemilik warung terpancing hingga terbongkarlah perdagangan obat-obatan ilegal tersebut. Untuk sementara itu kita amankan ada 1.102 dari obat keras terbatas. Itu berapa warung? Dari pemeriksaan saksi itu dari 1 kios. Dalam penggerebekan ditemukan ribuan butir obat keras golongan G dari beragam jenis seperti Tramadol, Trix, dan Eximer. 3 pemuda penjaga warung berinisial H, A, dan M diperiksa intensif di Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota. Warga diimbau melapor ke pihak berwajib jika menemukan aktivitas yang mencurigakan dan tidak main hakim sendiri. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Polisi menggerebek jaringan narkoba sabu di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Sindikat ini ternyata dikendalikan seorang ketua RT. Bahkan transaksi narkoba dilakukan di rumah sang ketua RT. Petugas bergegas menangkap satu demi satu sasaran dalam penggerebekan terhadap jaringan narkoba di Desa Pulau Kayu Aro, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Jaringan ini ditutupi dengan rapi. Salah satu pengendali jaringan ini adalah ketua RT setempat. Bahkan transaksi narkoba juga dilakukan di rumah ketua RT. Petugas Satres Narkoba Polres Muaro Jambi dibantu tim unit reskrim Polsek Sekernan berhasil mengamankan 9 orang tersangka penyalahgunaan narkoba. Jaringan ini terungkap dari penangkapan dalam sebuah razia di wilayah Kecamatan Marosebo, Muaro Jambi. Dari TKP yang pertama, dari 4,59 gram sabu-sabu apabila kita rupiahkan 5.500.000. Dari TKP yang kedua kurang lebih 28,5 gram apabila kita rupiahkan adalah 28.119.000. Dari operasi ini, polisi menyita barang bukti 28,55 gram sabu, alat timbang digital, dan uang jutaan rupiah.
Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafi, iNews melaporkan. Unit Reskrim Polsek Cisauk menggerebek produksi minuman keras jenis arak ilegal di Bakti Jaya Setu, Tangerang Selatan, Banten. Dari tangan 3 pelaku, polisi mengamankan barang bukti 200 botol arak ilegal siap edar. Botol arak dalam bentuk. Inilah video yang terekam kamera ponsel saat unit Reskrim Polsek Cisauk menggerebek sebuah gudang di kawasan Bakti Jaya Setu, Tangerang Selatan, Banten. Penggerebekan ini dilakukan adanya laporan masyarakat tentang produksi minuman keras jenis arak ilegal. Selain menyita 200 botol arak ilegal siap edar, polisi juga mengamankan 3 orang pelaku yakni AR, LCI, dan AM. Salah seorang saksi mata mengatakan jika produksi arak ilegal ini belum lama dilakukan oleh para pelaku. Kalau ini produksi, setahu saya baru produksi, karena saya di sini juga ya. Saya tepatnya di sini, karena kan bersebelahan ini warung. Karena saya sering main ke pabrik. Jadi saya lihat sendiri kalau pada saat produksi mereka, pasti saya di dalam tuh ngeliat ketawa-ketawa, gurau-gurau. Karena pekerjaannya juga, makanya saya bilang begitu tadi itu, 2 orang cuma pekerjanya. Sementara itu, aparat Polsek Cisauk yang menangani kasus ini belum memberikan keterangan resmi terkait penggerebekan miras ilegal jenis arak. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengusaha martabak di Malang menganiaya istrinya dengan senjata tajam hingga terluka parah. Meski berusaha dihentikan warga, pelaku tak berhenti menganiaya korban. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di toko martabak di Jalan Perum Asri Katon di Pakis, Malang atas penganiayaan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Pasangan suami istri pengusaha martabak ini tidak terlihat cekcok sebelumnya. Namun tiba-tiba melakukan penganiayaan sehingga istrinya meminta pertolongan. Korban terluka parah karena pelaku menganiayanya dengan senjata tajam. Ngambil ada tangga itu tadi. Ada tangga langsung saya pukulin ke pipinya itu, langsung agak berhenti, saya langsung lari minta tolong-tolong gitu. Iya Mas ya. Berarti sampean sempat bantu Iya. korban ya? Bilangnya gitu. Lapo ikut-ikut saya suami gitu bilangnya gitu. Pelaku diamankan polisi, sementara korban mengalami sejumlah luka di badannya dan menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk motifnya masih kami dalami dan sekarang korban masih kita larikan ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan perawatan dan pengobatan. Untuk pelakunya sendiri kemudian sudah ditangkap atau seperti apa? Untuk pelakunya sendiri, suaminya mengalami luka ringan juga. Polisi masih mendalami motif penganiayaan yang dilakukan pelaku, sementara senjata tajam sudah diamankan. Dari Malang, Jawa Timur, Saifa Jarani, iNews melaporkan. WNA asal Tiongkok tewas usai speedboat yang ditumpanginya menabrak kapal jukung di Badu Asin, Sumatera Selatan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera meluncur.